Wanita yang sedang hamil ini tersesat di hutan saat mencari suaminya. Tapi tiba-tiba kabut tebal muncul. Sebesar apapun upayanya, tetap tak bisa keluar. Dia adalah Samantha, sedang mencari jalan keluar. Tiba-tiba, dia tersandung, lalu terjatuh ke tanah. Muncul seorang pria misterius bernama Tom. Dia membawa kapak besar, sangat menakutkan. Tapi ternyata, Tom menyapanya dengan sopan, mengambilkan sepatunya. Samantha pun lega. Sepertinya, Tom itu tidak ingin menyakitinya. Tom mengajaknya pergi ke gubuknya, lalu mengobati lukanya. Ternyata, Samantha berkendara dengan suaminya. Mereka kehabisan bensin saat melewati hutan. Suaminya mencari pom bensin, sedangkan dia tersesat di hutan. Sang suami tak kunjung kembali. Dia merasakan ada yang aneh di hutan. Lalu Tom juga berkata, dia pun begitu. Melewati hutan ini, mobilnya mogok. Dan anehnya, saat mencoba keluar dari hutan, tapi tidak ada selatan sama sekali. Hanya timur, barat, dan utara. Dan setiap kali berjalan, selalu berputar kembali ke sini. Tom telah terperangkap di sini selama 3 hari. Satu-satunya alat komunikasi di sini agar terhubung keluar hanyalah radio usang ini. Sepertinya bukan produk zaman ini. Kok masih ada benda seperti ini? Samantha yang masih dalam keadaan cemas ingin pergi mencari suaminya lagi. Tapi Tom menunjuk termometer. Suhu malam hari di sini hanya -5 derajat. Tanpa informasi yang jelas, sulit mencari suaminya. Apalagi sekarang sudah larut malam. Samantha setuju. Jadi, sementara dia tinggal di gubuk itu, benar saja, suhu mulai turun. Samantha dan Tom lalu mengambil selimut di mobil. Mereka menyalakan api agar tetap hangat, lalu bergegas istirahat malam. Keesokan harinya, Tom terus mencari cara untuk keluar. Dia mengambil bensin dari mobilnya dan ingin menuangnya ke mobil Samantha, sehingga mereka bisa keluar dari hutan. Setelah mengambil bensin, Tom membawanya. Tiba-tiba, ada suara tembakan. Tom terkejut dan jatuh. Aneh, dari mana tembakan itu berasal? Pada saat bersamaan, Samantha mendengar suara-suara di luar. Dia lalu melihat ada seorang gadis bernama Jody. Dia tergeletak di tanah. Samantha lalu menolongnya di dalam gubuk. Saat terbangun, Jody ketakutan. Dia mengambil batang pohon untuk berjaga-jaga. Sebelumnya, Jody dan pacarnya merampok di Amerika Selatan di sebuah tol serba. Namun, dalam perjalanan, saat melewati hutan, mereka mengalami kecelakaan, lalu tersesat di sini dan merasakan hal aneh. Jody menjadi lebih panik mendengar cerita Samantha. Dia tak percaya ini Amerika Utara, karena jaraknya sangat jauh dari Amerika Selatan. Tidak mungkin. Mereka bertengkar hebat. Dia benar-benar merasa ini tak masuk akal. Lalu di manakah hutan ini? Kemudian, Tom kembali. Samantha dan Jody langsung bertanya pada Tom, sedang ada di mana kita semua? Tom menjawab, tentu saja Amerika Tengah. Samantha dan Jody tak percaya. Perdebatan itu mendadak berubah menjadi kepanikan. Mereka saling menatap, tidak berani berbicara. Mobil mereka jelas mogok di hutan yang sama. Tapi kenapa terasa berbeda? Mereka saling menatap karena keanehan hutan ini. Mereka berpikir hanya tinggal menunggu mati. Apalagi persediaan makanan sudah habis. Keesokan harinya, mereka mencari jalan keluar. Secara bersamaan, tiba-tiba Jody tersandung sesuatu. Saat memeriksanya, mereka menemukan sesuatu yang lebih aneh. Di hutan tanpa arah selatan, di hutan yang aneh ini, ada sebuah gerbang besi di tanah. Tom berusaha membukanya, tapi tak bisa. Lalu, dia membersihkan daun, menemukan kunci, dan menghancurkannya dengan kapak. Kunci pintu pun rusak, terlihat seperti lorong. Mereka masuk perlahan. Ternyata, ini adalah gudang penyimpanan. Ada makanan kaleng dan anggur, dan lain sebagainya. Kebetulan, mereka sedang lapar. Karena belum makan, Samantha lalu menduga bahwa tempat ini milik orang Jerman. Sebab semuanya tertulis dalam bahasa Jerman. Padahal, mereka orang Amerika Serikat yang tersesat di hutan. Mereka pun mulai panik lagi. Tapi, tak masalah. Ayah Samantha adalah orang Jerman, jadi dia tahu bahasa Jerman. Ketika dia membaca peta lainnya, dia kebingungan. Sebab, peta itu menunjukkan di sini adalah Polandia. Tapi, akhirnya, mereka melanjutkan misi sambil membawa makanan. Ketika melihat ke depan, tiba-tiba gubuk itu muncul lagi. Sungguh aneh. Mereka jelas berangkat dari arah sana, lalu berjalan lurus ke depan. Mengapa kembali ke sini? Mereka harus tinggal di gubuk itu lagi. Jody mengeluarkan uang, hasil curiannya, karena Samantha ingin melihat. Dia belum pernah melihat uang sebanyak itu. Lalu, dia menertawakan Jody dan menunjukkan tahun yang tertulis di uang itu. Menurutnya, itu palsu karena tertulis tahun 1984. Mendengar hal itu, Jody pun bertanya, tahun berapa sekarang? Samantha menjawab tahun 1962. Jody terkejut dengan jawaban Samantha. Samantha mulai menyadari bahwa mereka tidak hanya datang dari ruang yang berbeda, tapi juga waktu yang berbeda. Mereka segera bertanya kepada Tom, tahun berapa tahun ini? Tom menjawab dengan santai bahwa sekarang tahun 2011. Mereka pun tercengang dan terdiam membisu.
Tiba-tiba terdengar suara tembakan di luar. Tommy melihat keluar. Ternyata seorang prajurit yang berjalan membawa senapan. Mereka dianggap sebagai orang asing. Seseorang pun mendatangi mereka dan mengatakan sesuatu menggunakan bahasa Jerman. Sedangkan mereka hanya bisa bahasa Inggris. Benar-benar tidak dapat berkomunikasi. Samantha tidak terlalu mahir berbahasa Jerman. Prajurit itu mengancam mereka dengan senapan, kemudian mengikat mereka. Saat diikat, Tom akhirnya terbangun. Mereka mulai mengumpulkan informasi. Angka pada anggur, tertulis tahun 1932. Ada gudang bom dan prajurit Jerman. Mereka lalu menyimpulkan bahwa ini adalah Polandia saat Perang Dunia II. Lalu, mereka, sebagai orang Amerika, menjadi tawanan militer Jerman di sini. Mereka mengira akan segera dibunuh. Prajurit itu kembali. Dia membawa pria itu keluar dan mengikatnya ke pohon, lalu masuk ke dalam untuk menginterogasi. Mereka sangat takut. Tiba-tiba, prajurit itu melihat liontin di leher Jody. Di dalamnya ada foto wanita. Dia langsung menjadi emosional dan menarik liontin itu. Dia bertanya dari mana asalnya. Jody segera menjawab, ini dari ibunya. Prajurit itu menjadi lebih kesal mendengarnya. Dia menodongkan pistol ke arah Jody. Samantha berteriak dan berkata punya kalung yang sama. Prajurit itu mengeceknya. Ternyata benar, bentuknya sama. Dan yang aneh adalah, prajurit itu juga mengeluarkan liontin yang sama persis. Katanya foto ini adalah istrinya. Semuanya kebingungan, karena foto itu juga merupakan ibu Samantha. Dia lalu menyimpulkan bahwa mereka mungkin saja keluarga dalam ruang dan waktu yang berbeda. Mereka pun ingin tahu, apakah Tom memiliki liontin yang sama? Mereka menemui Tom. Tom bilang, dia juga punya. Dia meminta prajurit itu mendekat dan langsung menyetrumnya. Ternyata Tom diam-diam melepaskan talinya. Kemudian, dia mengikat prajurit itu dan membawanya ke gubuk itu. Setelah memeriksa berbagai informasi, mereka akhirnya yakin bahwa mereka adalah keluarga dari ruang dan waktu yang berbeda. Dan mereka masing-masing memiliki kemalangan sendiri. Ternyata, mereka semua berasal dari ruang dan waktu yang berbeda. Turun-menurun, prajurit itu adalah ayahnya. Samantha adalah anaknya. Jody adalah cucunya. Dan Tom adalah cicit. 4 generasi dalam satu keluarga. Tiba-tiba muncul di gubuk yang sama. Mereka berkumpul melalui liontin yang sama. Foto orang di liontin adalah istri prajurit itu. Samantha berkata, ini ibunya. Ketika dia dilahirkan, terjadi Perang Dunia II. Ayahnya terbunuh oleh serangan udara. Dan yang dikandungnya saat ini adalah Jody di masa depan. Sementara Jody berkata, saat dia dilahirkan, ibunya meninggal karena sakit, dan dia hidup sendiri, lalu merampok saat dewasa. Kemudian, Tom berkata, ketika dia dilahirkan, ibunya menjadi perampok, dan dihukum oleh pengadilan. Ya, benar saja, itu semua terjadi karena tidak mendapat kasih sayang orang tua. Mereka segera melepaskan ikatan prajurit itu. Samantha pun menjelaskan semua fakta yang ada. Prajurit itu masih tampak ragu. Mereka berpikir sejenak untuk mencari tahu apa alasan dari kejadian ini. Semua sepakat, pasti ada alasannya. Mungkin Tuhan memberi mereka kesempatan untuk hidup lagi. Lalu ketika tahu prajurit itu akan tewas karena serangan udara, mereka berpikir bisa merubah takdir, ingin membalik keadaan. Semua orang setuju, tapi prajurit itu memutuskan untuk pergi. Dia mengatakan bahwa dirinya sedang menjalankan misi. Saat prajurit itu keluar, Tom mencoba menahannya. Mereka malah bergulat. Para wanita bergegas untuk melerai. Dalam keadaan panik, pistolnya tiba-tiba meledak. Jody pun tertembak dan berdarah. Orang-orang dengan cepat membawanya ke gubuk, mengobati lukanya. Sementara Tom mengejar prajurit itu. Dia sangat cerdik. Dia menerobos pepohonan, lalu berlari ke arah berlawanan. Tom yang berhasil mengejarnya malah ditembaki. Tapi, peluru tembakan itu hanya melewati tubuhnya. Tubuh Tom menjadi transparan, dan say prajurit itu mendekat. Tubuh Tom lenyap begitu saja. Samantha ketakutan saat melihat ke bawah. Jody berhenti bernafas. Dia pun meninggal. Lalu Tom yang akan menjadi anak Jody tentu saja tidak akan lahir. Dengan murka, Samantha menemui prajurit itu. Dia berteriak, jika kamu mati, istri Anda, saya, dan anak cucumu itu akan menderita kemalangan. Prajurit itu akhirnya menyadari. Saat itu, pesawat tempur datang. Mereka melarikan diri. Lagi pula, mereka tidak bisa mengalahkan musuh. Bom meledak. Samantha pun terhempas. Prajurit itu menggendongnya dan berlari hingga menemukan tempat perlindungan. Prajurit itu ingin menutup pintu. Tiba-tiba bom jatuh, meledak di dekatnya. Untungnya, dia tidak mati. Saat dia melihat Samantha, ternyata menghilang. Kemudian, roda nasib mulai berputar normal. Semua sejarah akan berubah. Semua orang perlahan kembali. Ruang dan waktu juga. Tiba-tiba, saat Jody membuka mata, dia muncul di tos serba itu lagi. Tapi kali ini bukan sebagai perampok. Dia berubah menjadi wanita yang elegan. Dia dan ibunya menuang abu kakek ke laut. Hidup mereka telah berubah. Ya, memang, perjalanan hidup itu terus berubah.
Mungkin salah satu keputusanmu, bahkan tindakan kecilmu, akan menimbulkan dampak yang besar. Berbuatlah baik seumur hidup, untuk keluargamu, berikan cinta dan kelembutan. Cerita berakhir. Sampai jumpa di lain waktu.